Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini menceritakan tentang Ratu Kencana Wungu. Tersebutlah seorang ratu bernama Dewi Suhita yang bergelar Ratu Ayu Kencana Wungu. Suhita, tahun 1429-1447. Ia adalah penguasa kerajaan Majapahit yang ke-6. Sebelum berlanjut, jangan lupa dukung terus channel kami Alvin Nada Record. Terima kasih. Pada era pemerintahannya, Majapahit berhasil menaklukkan banyak daerah yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan yang berpusat di Trowulan, Jawa Timur, itu. Salah satu kerajaan kecil yang menjadi taklukan Majapahit adalah Kerajaan Blambangan yang terletak di Banyuwangi. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang bangsawan dari Klungkung, Bali, bernama Adipati Kebo Marcuet. Adipati ini terkenal sakti dan memiliki sepasang tanduk di kepalanya seperti kerbau. Keberadaan Adipati Kebo Marcuet ternyata menghadirkan ancaman bagi Ratu Ayu Kencana Wungu. Meskipun hanya seorang raja taklukan, namun sepak terjang Adipati Kebo Marcuet yang terus-menerus merongrong wilayah kekuasaan Majapahit membuat Ratu Ayu Kencana Wungu cemas. Ratu Majapahit itu pun berupaya menghentikan ulah Adipati Kebo Marcuet dengan mengadakan sebuah sayembara untuk mengalahkan Adipati Kebo Marcuet, maka dia akan diangkat menjadi Adipati Blambangan yang baru dan dijadikan sebagai suami. Sayembara itu diikuti oleh puluhan orang. Namun semua gagal mengalahkan kesaktian Adipati Kebo Marcuet. Hingga datanglah seorang pemuda tampan dan gagah bernama Jaka Umbaran yang berasal dari Pasuruan. Ia adalah putra Ki Ajar Pamenger. Rupanya, Jaka Umbaran mengetahui kelemahan Adipati Kebo Marcuet. Maka, dengan senjata pusakanya gada wesi kuning, gada yang terbuat dari kuningan, dan dibantu oleh seorang pemanjat kelapa yang sakti bernama Dayun, Jaka Umbaran berhasil mengalahkan Adipati Kebo Marcuet. Jaka Umbaran alias Minak Jingga tetap bersikeras menagih janji. Ia datang ke Majapahit untuk melamar Ratu Ayu Kencana Wungu meskipun pada saat itu ia telah memiliki dua selir bernama Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Lamaran Minak Jingga bertepuk sebelah tangan karena sang ratu tetap tidak sudi menikah dengannya. Penolakan itu membuat Minak Jingga murka dan memendam dendam kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Untuk melampiaskan kemarahannya, Minak Jingga merebut beberapa wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke Probolinggo, Perang Paregrek. Tidak hanya itu, Minak Jingga pun berniat untuk menyerang ibu kota Majapahit. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat khawatir ketika mendengar bahwa Minak Jingga ingin menyerang kerajaannya. Maka, ia pun menggelar sayembara kedua. Sekali lagi, puluhan pemuda turut serta dalam sayembara tersebut, namun tidak ada satupun yang berhasil mengungguli kesaktian Minak Jingga. Hal ini membuat sang ratu semakin cemas. Saat kekhawatiran sang ratu semakin besar, datanglah seorang pemuda tampan bernama Damar Wulan. Pertarungan sengit antara dua pendekar sakti itu pun terjadi. Keduanya silih berganti menyerang. Namun, akhirnya Damar Wulan kalah dalam pertarungan itu hingga pingsan terkena pusaka gada wesi kuning milik Minak Jingga. Damar Wulan pun dimasukkan ke dalam penjara. Rupanya, kedua selir Minak Jingga, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, terpikat melihat ketampanan Damar Wulan. Mereka pun secara diam-diam mengobati luka pemuda itu. Bahkan, mereka juga membuka rahasia kesaktian Minak Jingga. Pada malam harinya, Dewi Sahita dan Dewi Puyengan mencuri pusaka gada wesi kuning saat Minak Jingga terlelap. Pusaka itu kemudian mereka berikan kepada Damar Wulan. Setelah memiliki senjata itu, Damar Wulan pun kembali menantang Minak Jingga untuk bertarung. Alangkah terkejutnya Minak Jingga saat melihat senjata pusakanya ada di tangan Damar Wulan. Minak Jingga pun tidak bisa melakukan perlawanan sehingga dapat dengan mudah dikalahkan. Akhirnya, Adipati Blambangan itu tewas oleh senjata pusakanya sendiri. Damar Wulan memenggal kepada Minak Jingga untuk dipersembahkan kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Damar Wulan pun berhak menikah dengan Ratu Ayu Kencana Wungu dan mendampinginya menjadi Raja Majapahit. Keruwetan cerita ini karena ditulis di Mataram tahun 1736 DG. Tujuan politik untuk menyudutkan Blambangan YG waktu itu berkonflik. DG Mataram memperebutkan hak sebagai pewaris tahta Majapahit. Para pujangga Mataram mencampur adu kejadian 2 tahun 1406, 1429, 1736, 1479, dan 1428 menjadi cerita di atas. Perhatikan poin 2 ini. 1. Perang Paregrek terjadi sekitar tahun 1406 antara Wikramawardhana, Majapahit Barat Trowulan, versus Bre Wirabhumi,
Majapahit Timur. 2 Majapahit Barat dipimpin Kencono Wungu, Suhita, tahun 1429-1447. Suhita Putri Wikramawardhana DG Selir, keponakan Bre Wirabhumi. 3 Blambangan dipimpin Kebo Marcuet, keturunan Bali. YG dimaksud adalah Pangeran Danuningrat, Raja Blambangan ke-17 tahun 1736-1763. YG berkuasa saat cerita Damarwulan ini ditulis di Mataram. Saat itu ada konflik Mataram-Blambangan. Prabu Danuningrat digelari Pangeran Menakjingga oleh bangsawan Mataram untuk menguatkan cerita palsu itu. 4 Joko Umbaran Putra Ki Ajar Pamengger ikut sayembara I, mengalahkan Kebo Marcuet. Yang mengadakan sayembara adalah Wikramawardhana, dan YG ikut sayembara adalah Gajah Narapati. Saat itu bahkan Suhita belum lahir. Ki Ajar Pamengger adalah Lembu Mirunda Putra Brawijaya. YG menjadi guru spiritual di Gunung Bromo. Putra Ki Ajar Panengger adalah Menaksembar, menantu Prabu Siung Laut, Raja Blambangan keempat berkuasa tahun 1478-1479. Kemudian Menaksembar naik tahta sebagai Raja kelima tahun 1479-1489. Joko Umbaran ini siapa? Jika Joko Umbaran adalah Menaksembar, maka YG terjadi bukan penaklukan tapi ikatan pernikahan antara Trah Lembu Mirunda DG Trah Blambangan. Jika Joko Umbaran melakukan penaklukan, maka dia adalah Gajah Narapati. 5 Joko Umbaran menang, diangkat jadi Adipati Blambangan bergelar Menakjinggo, ingin menagih janji dan melamar Suhita. 6. Damarwulan ikut sayembara 2, mengalahkan Menakjinggo, menikahi Suhita. Damarwulan adalah Arya Damar, Adipati Palembang, dan yang dikalahkan Damarwulan adalah Gajah Narapati tahun 1428 untuk menuntut balas atas kematian Bre Wirabhumi, kakek Suhita. YG dibunuh Gajah Narapati. Jadi, Menakjinggo bukan keturunan Hayam Wuruk. Menakjinggo bukan Bre Wirabhumi. Jika Menakjinggo adalah Bre Wirabhumi putra Hayam Wuruk, tidak mungkin dia mau melamar Suhita karena Suhita adalah cucu keponakannya sendiri. Itulah cerita singkat tentang Ratu Kencana Wungu dan Menakjinggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.